Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alpariji. Saya akan menceritakan materi yang diberi oleh Ibu Eva. Materi yang pertama yaitu masa kekuasaan VOC di Indonesia. VOC atau dikenal dengan sebagai Kongsi Dagang atau Perusahaan Perdagangan Belanda di Indonesia. Hal yang melatar belakangi VOC yaitu para pedagang Belanda datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraih keuntungan yang melimpah pada masa itu. Belanda sedang melawan bangsa Portugis dan Spanyol. Pemerintah Belanda akhirnya ingin menyatukan para pedagang Belanda dalam satu kongsi dagang atau perdagangan. Pemerintah Belanda juga yakin hal ini akan ampuh untuk kekuatan militer dan ekonomi bangsanya. Atas perkara Prince Maurits VOC pun resmi didirikan pada tanggal 20 Maret tahun 1602 di Amsterdam, Belanda. Tujuan utama didirikannya VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, menghindari persaingan dengan bangsa Eropa lainnya, dan menghindari memonopoli perdagangan rempah. Selain itu juga, VOC memiliki hak oktori atau hak istimewa, yaitu hak mencetak uang sendiri, hak memelihara angkatan perang sendiri, hak memerintah negara yang diduduki, hak melakukan perjanjian dengan raja-raja, dan juga hak memonopoli perdagangan rempah. Dan akhirnya pada tahun 1749, tepatnya pada tanggal 24 Maret tahun 1749, VOC pun mengalami keruntuhan akibat terjadinya korupsi. Materi berikutnya yaitu tentang kekuasaan Republik Batav di Indonesia. Pada tahun 1795, Prancis menyerbu Belanda. Muncullah kaum patriot dari Prancis yang membuat Raja Willem melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis. Prancis kemudian membuat pemerintahan bernama Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Pemerintahan Indonesia pun di bawah kekuasaan Batav. Raja Willem kemudian menyampaikan surat Kew yang berisi pemerintah Belanda menyerahkan ke Inggris. Bukan Prancis, Inggris pun ke Indonesia dan mengambil daerah Padang, Ambon, Aceh, dan membuat angkatan. Batav ingin mengambil semua daerah bekas VOC. Louis, pemimpin Batav, menunjukkan Dauntless pada tahun 1808 sampai 1811, dan tugasnya yang pertama mempertahankan Jawa, kedua hapus feodalisme, ketiga membuat berbagai kebijakan. Kebijakan pertahanan yang pertama memperbanyak jumlah pasukan 18 orang ribu pribumi. Yang kedua membuat angkatan Leguen Mangkunegara. Dan yang ketiga membangun jalan raya Anyer Panarukan. Kebijakan politik dan pemerintahan. Yang pertama mengangkat bupati sebagai pegawai. Kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 3 keresidenan. Kebijakan peradilan. Ada 3 peradilan. Yang pertama orang Eropa, Timur asing, dan pribumi. Buat peraturan pemberantas korupsi. Kebijakan sosial ekonomi. Yang pertama melakukan pajak. Yang kedua meningkatkan penanaman yang laku di pasar dunia. Yang ketiga rakyat wajib menyerahkan hasil pertanian. Dan yang keempat menjual tanah kepada swasta. Adanya kesalahan kebijakan yaitu menjual tanah kepada swasta yang hasilnya untuk diri sendiri. Nah, kemudian lalu dipecat. Setelah dipecat, Jensen dipilih.
Pada tahun 1806, Jansen terusir karena wilayahnya dikuasai Inggris. 26 Agustus tahun 1811, Batavia dikuasai Inggris. Jansen meminta Legion Mangkunegara untuk memukul Inggris, tetapi tetap kalah. Pada 18 September tahun 1811, Belanda dipaksa mendatangani perjanjian tentang Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris dan orang Belanda dipekerjakan di perintahan Inggris. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Pada 18 September tahun 1811, Raffles ditunjuk. Prinsipnya yang pertama, segala kerja rodi penyerahan wajib dihapus. Kedua, pemungutan pajak dihapus. Dan ketiga, tanah pemilik pemerintah. Kebijakan, politik, dan pemerintah. Yang pertama, membagi Pulau Jawa jadi 18 kresidenan. Serta yang kedua, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Kebijakan sosial ekonomi. Yang pertama, menghapus penyerahan wajib. Kedua, menghapus kerja rodi. Ketiga, menjual tanah ke swasta. Dan yang keempat, memberlakukan sistem sewa tanah. Untuk sistem sewa tanah ada dengan ketentuannya. Yang pertama, petani menyewa tanah meskipun pemilik tanah. Yang kedua, harga sewa sesuai kondisi tanah. Dan yang ketiga, menggunakan uang tunai. Adanya banyak kendala pada masa Raffles. Yang pertama, kurangnya pengawasan. Dan yang kedua, bupati lebih kuat dibandingkan asisten Inggris. Pemerintahan Raffles kurang memuaskan pada tahun 1815. Raffles diganti oleh John Vendal. Namun tak lama Pulau Jawa harus diserahkan ke Belanda pada tahun 1816. Nah, selanjutnya materi kekuasaan Belanda di Indonesia dan tanam paksa di Indonesia. Pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan usulan. Usulannya yaitu harus melakukan penanaman tanaman di jajahan dunia. Jajahan yang laku di pasaran dunia, dan kaum pribumi dijadikan kerja rodi atau yang disebut tanam paksa. Ketentuannya petani harus menyediakan 1/5 tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen diserahkan ke pemerintah, dan pekerjaan diawasi penguasa pribumi. Penguasaan pribumi diberi bonus. Ketika semakin besar setoran, maka semakin besar juga bonusnya. Penguasa pun memaksa pribumi untuk menanam. Adanya bonus memicu penyelewangan terhadap luas tanah, dan tanah tersebut 1/5 lebih digunakan. Sistem tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pada tahun 1860 terbit 2 buku. Yang pertama, buku Staker Contracten oleh Franzen, dan yang kedua Max Havelaar oleh Dus Dackler. Sejak itu, sistem tanam paksa mulai dihapus dan diganti sistem ekonomi liberal. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang politik pintu terbuka. Nah, politik pintu terbuka adalah kebijakan perekonomian Indonesia dibuka kepada swasta untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Kebijakan pintu terbuka. Yang pertama, sistem tanam paksa dihapuskan. Kedua, ekonomi harus diserahkan kepada swasta.
Ketiga, ditandai dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula. Pelaksanaan pintu terbuka yaitu yang pertama di perkebunan tebu dan kedua perkebunan tembakau. Dampaknya, satu, memberi keuntungan kepada swasta dan hasil-hasil mengalir ke Belanda. Nah, terus politik etis atau politik balas budi. Latar belakangnya, kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Politik etis dicetuskan oleh Theodore van Deventer dan Pieter Brooshoff. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul Utang Kehormatan dalam jurnal The Guide pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Nah, adapun program politik etis. Yang pertama, edukasi. Pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat. Irigasi. Membangun saluran irigasi dan membangun sarana dan prasarana pertanian. Ketiga, emigrasi. Melakukan program perpindahan keluar Jawa sampai di Suriname, tujuannya untuk memeratakan jumlah penduduk. Penyimpangan politik etis. Nah, penyimpangannya tuh ada edukasi. Edukasinya itu untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Kedua, irigasi. Irigasinya tuh hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Dan emigrasi. Emigrasi itu hanya untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Berdirinya sekolah waktu politik etis. Pembangunan sekolah yang memunculkan kaum terpelajar. Sekolah angka 1 dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diperuntukkan bagi anak pegawai negeri dan orang kaya. Sekolah angka 2 atau sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak pribumi pada umumnya dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Dampak politik etis yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian. Kedua, membangun sarana transportasi. Dan yang ketiga, munculkan kaum terpelajar mempelopori pergerakan nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.